Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Indonesia terus melakukan negosiasi intensif dengan US Secretary of Commerce dan United States Trade Representative. Hasil awal negosiasi tarif resiprokal berjalan baik dan menghasilkan kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melaksanakan pertemuan dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer. Delegasi Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membahas kelanjutan kesepakatan tarif. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen kedua negara untuk menjaga stabilitas hubungan dagang. Dalam pertemuan tersebut, Menko Erlangga menyampaikan apresiasi atas proses negosiasi yang selama ini berjalan konstruktif dengan pihak Amerika Serikat. Perundingan mencakup isu tarif, hambatan non-tarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerjasama komersial dan investasi. Dalam proses negosiasi di Washington DC tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk mengintensifkan perundingan tarif dalam 3 minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat selama ini terjalin sangat baik dan perlu terus diperkuat, di mana Indonesia dan Amerika juga melihat potensi besar untuk memperluas kerjasama di sektor strategis. Kehadiran Pak Menko di sana untuk bertemu dengan pihak-pihak yang selama ini bernegosiasi itu merupakan respon dari pemerintah Indonesia terhadap surat yang disampaikan pemerintah AS kepada pemerintah Indonesia. Karena dari surat tersebut kami melihat masih tersedia ruang untuk merespon. Dan dijadwalkan juga baru dimulai tanggal 1 Agustus. Jadi pemerintah Indonesia dalam hal ini akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi kepentingan nasional ke depan. Selanjutnya, Indonesia akan melanjutkan negosiasi dengan Amerika dengan itikat baik dan memastikan bahwa kerjasama yang terjalin mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kedua negara. Dari Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Pemirsa, negosiasi Menteri Koordinator Erlangga Hartarto dengan US Secretary of Commerce dan United States Trade Representative berjalan dengan lancar. Ya, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat perdagangan yang saling menguntungkan. Jabat tangan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan United States Trade Representative Jamieson Greer serta US Secretary of Commerce Howard Lutnick menyiratkan sebuah keputusan negosiasi yang berjalan lancar. Terlihat baik Erlangga maupun Sekretari Lutnick dan Ambasador Greer tersenyum lebar usai pembicaraan serius mengenai tarif resiprokal 32% yang dikenakan kepada Indonesia. Dalam negosiasi lanjutan ini, Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk mengoptimalkan waktu beberapa pekan ke depan untuk secara insentif melanjutkan proses perundingan kebijakan tarif perdagangan ini. Dengan prinsip saling menghormati penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak, proses negosiasi ini bertujuan memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Amerika. Kedua pihak yakin bahwa kerjasama dan kesepakatan ini akan mampu memberikan manfaat positif dan konkret bagi perekonomian kedua negara. Berbagai sumber, ADX Channel. Ya, pemberlakuan tarif resiprokal 32% dari Presiden Donald Trump memang cukup memberatkan bagi industri dalam negeri, khususnya industri yang berorientasi ekspor. Ya, untuk itu upaya negosiasi yang dipimpin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto harus menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi perdagangan Indonesia. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai meski pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan US Secretary of Commerce dan United States Trade Representative, Indonesia harus mampu membuka akses perluasan pasar ekspor di luar pasar Amerika Serikat. Pasalnya dengan perluasan pasar ekspor, industri dalam negeri akan memiliki peluang besar di kancah perdagangan global tidak tergantung terhadap pasar Amerika. Selain itu, dengan membuka pasar ekspor baru bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Memang ada beberapa produk yang dibuat di Indonesia itu diperdagangkan di luar negeri, ya, terutama salah satunya adalah ke Amerika.
Jadi produk-produk yang dijual ke Amerika itu tentu itu akan pasti berdampak karena mereka kan punya tarif sendiri. Jadi begitu ada pasang tarif begitu, itu pasti akan berpengaruh pada dunia usaha di Indonesia, terutama para eksportir ya yang mengirimkan barang-barang seperti itu. Iya, baik. Wiki dan juga pemirsa, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana update perdagangan di pasar modal pada pagi hari ini setelah IHSG menembus 7 ribuan. Tadi dikatakan oleh di talk show gitu oleh Mbak Sulis, proyeksinya akan sangat positif untuk hari ini. Kita akan lihat terlebih dahulu di layar televisi ya, sejauh ini IHSG sudah bergerak, penguatannya seperti apa. Nah, ini IHSG tampak menguat 0,49% ke 7.040-an ya. Dan kemudian ada top gainers di sini, ada BMRI, kemudian juga IOTF, WIFI, PTRO, kemudian juga ada Pesat, BRPT, Cuan, Cek, Womeri juga masih memimpin. Ini ada ADRO, ya, dan kemudian juga top losers di sini ada ASPR, PMUI, ERA, HUMI, NICE, kemudian Film, MAPA, DOOH, dan juga Gotoh. Baik, pergerakan sektoral, sektor infrastruktur sejauh ini memimpin penguatan dengan penguatan 1,82%, disusul oleh basic industries, kemudian juga sektor keuangan. Kemarin juga menjadi salah satu sektor yang memimpin penguatan di penutupan IHSG di sesi 2. Kemudian ada sektor kesehatan dan juga teknologi dan juga cyclic yang mengalami pelemahan sejauh ini, dengan sektor cyclical yang melemah paling signifikan.